Nggak mungkin sekian banyak orang satu kampus misalnya itu kemudian dikondisikan untuk melakukan bohong berjamaah gitu ya. Rasa-rasanya nggak bisa. Ini juga sih Mas, kalau menurutku sekelas UGM ya, institusi pendidikan yang besar, salah satu yang paling besar di Indonesia, kalau sampai nggak dipercaya, gimana nasib kampus kita yang hanya kalau kemudian hukumnya kemudian sudah diragukan atau bahkan penegak hukumnya sudah kemudian tidak dipercaya, yaitu tanda-tanda dari keruntuhan negara. Ya itu hal buat mereka yang sudah tidak bisa menerima kebenaran, ya agak sulit kita berikan bukti apapun. Logika kayak apapun nggak terima. Logika apapun. Tapi kayaknya langsung menuding anak abah ini kayaknya yang kurang tepat Mas ya. Iya. Karena ini nambah keruh ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita, program The Response. Tempat di mana kita merespon komentar-komentar netizen yang banyak keliaran di akun-akun sosial media kita. Di channel kita, channel Partai Garda Republik, saya Muklis ditemanin oleh Mas Faiz. Kita akan membahas komentar-komentar dari netizen. Gini Mas, kita akan baca komentar-komentar dengan konteks postingan kita kemarin nih. Ya, yang lagi rame itu terkait isu ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu gitu. Kemarin kan kita posting tuh Pak Teddy bahas masalah itu. Kita coba baca-baca Mas ya? Boleh. Oke. Naikin bro. Yang ini. Ini ada nih yang namanya kode TH3. Komentarnya, kalau asli kenapa mesti berbelit-belit bos? Ini komplotannya. Nah ini gimana Mas? Komentarnya Mas? Iya, sebenarnya Bang Teddy sudah bicara di situ ya, bahwa sudah saatnya Pak Jokowi bicara, sudah saatnya Pak Jokowi menanggapi hal-hal yang menyudutkan beliau. Ya, jadi yang saya lihat kan memang posisi beliau yang dulu, yang masih presiden aktif, beliau mungkin menjaga agar hal-hal, atau beliau mungkin nggak mau mengurusi hal-hal yang begitu gitu. Nganggepnya beliau ini nggak penting gitu ya. Hal yang nggak penting gitu ya. Tapi ternyata eksesnya itu terjadi sampai sekarang. Ya, ketika beliau sudah purna tugas, kemudian masih banyak entah betul-betul mereka tidak puas atas isu ini atau sekedar ingin membuat gaduh pemerintahan yang sekarang, sehingga mereka mengangkat lagi isu ini. Nah ini Bang Teddy sudah bilang bahwa ayolah selesaikan isu ini, bahwa jangan kemudian didiamkan kembali sehingga energi kita habis. Ya. Saya pribadi sudah capek dengan isu ini gitu ya. Lagi-lagi isu tentang ijazah palsu. Ya, bahkan sampai Pak Jokowi yang sudah purna tugas pun kemudian dicolek-colek lagi sama isu ini. Ya. Nah itu memang betul komentar yang disampaikan oleh akun Kodet 3 ini, ya sudah gitu ya. Makanya kemudian Pak Jokowi akhirnya mau datang ke pihak polisian untuk menyatakan dan memberikan bukti bahwa ijazah beliau asli. Oke. Beliau ini ya ke polisi juga ini ya menuntut orang-orang yang bikin gaduh ini ya. Betul. Ya sebenarnya ya mereka ini kan harus dikasih pelajaran aja sebenarnya, bahwa mereka yang menuduh harusnya mereka juga membuktikan juga. Ya, mereka datang saja misalnya ke pihak berwajib bahwa mereka punya bukti-bukti ini. Tidak kemudian melempar ke media bahwa ijazah ini palsu tanpa kemudian memberikan bukti-bukti valid. Pihak UGM sendiri sebenarnya juga kan sudah angkat bicara soal ini sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah ini. Ya, beliau menyatakan bahwa ijazahnya palsu.
Dan saya juga apresiasi mungkin apa yang kemudian Pak Jokowi lakukan, misalnya dengan beliau datang, terakhir itu beliau datang ke dosen pembimbing beliau Oh iya. waktu skripsi itu. Saya sempat baca tuh beritanya. Ya itu bagian dari Pak Jokowi ingin menjawab tuduhan-tuduhan itu ya. Walaupun saya yakin Pak Jokowi itu nggak mau juga kemudian melaporkan orang-orang yang apa namanya menuduh bahwa ijazah beliau palsu ini, gitu ya. Tapi rasa-rasanya sepertinya perlu diberikan pelajaran agar kemudian hal-hal yang seperti ini tidak lagi diulangi oleh orang lain. Jadi udah tepat Mas ya melaporkan ke polisi supaya negara ini nggak gaduh terus ya. Nanti pasti akan ada entah misalnya apakah misal Pak Jokowi kemudian mencabut laporannya dengan apa namanya, dengan kebijaksanaan beliau, kita tunggu saja, gitu ya. Tapi saya terkait dengan laporan itu ya itu bagian dari pembelajaran bahwa hal-hal yang seperti ini itu tidak perlu kemudian diperpanjang. Ya, oke. Kita lanjut Mas ke komentar selanjutnya. Serius ini komentarnya Pandi nih. Dia komentarnya Ternak Mulyono ini. Ini dia nuduh ini Mas. Langsung Ternak Mulyono. Ini Masnya gimana nih orang nih? Pandi. Itu udah komen dari komen apa bukan? Bukan, dia ngomentarin video kita itu kan? Ngomentarin video kita. Oh, oke. Bahasanya sudah sangat jangan. sastra sekali. Sarkas itu. Bukan cuma sarkas ini Mas, kasar banget. Kasar. Nah, kita yang ini aja, yang Joy Lover. Oke, Joy Lover nih 1000% saya sepemikiran dengan abang ini. Untung masih banyak yang waras, jadi lebih banyak yang cinta sama Pak Jokowi. Ini yang komentar ini kayaknya fan-nya Pak Jokowi nih. Iya. Komentar ini semoga jadi pencerahan buat komentator lain yang memang ya kita lihat masih belum bisa menerima ya terkait dengan apa namanya, misalnya dengan soft landingnya turunnya Pak Jokowi dari apa kursi presiden dengan sangat baik purna tugasnya ya, sehingga ya terus saja mereka mencari-cari apa yang membuat jadi Republik ini menjadi gaduh. Ya, berarti ada juga yang inilah ya, yang mendukung ini. Ayo coba kita lihat yang lain, bro. Scroll, bro. Ini namanya Embuh ini. Embuh, nggak tahu Embuh ini. Komentarnya, tujuan mereka untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memecah belah rakyat Indonesia, waspadailah wahai seluruh rakyat Indonesia. Ini kayaknya dia mengingatkan kepada para netizen yang lain nih. Ya Mas? Iya. Responnya Mas? Iya. Ya kita wajib kemudian mencurigai hal-hal yang memang tidak mendasar ya. Gitu loh. Hal-hal yang kemudian saya yakin apa yang kemudian Pak Prabowo lakukan sekarang ini dengan program-program beliau itu selain bagian dari kelanjutan program-program pemerintah yang bagus pada periode lalu, ini kan dikuatkan lagi pada periode sekarang. Bagaimana transisi pemerintahan dari periode lalu yang sangat seamless, betul-betul sehingga ketika dilantiknya Pak Prabowo bisa langsung berlari, tidak mengurusi kemudian hal-hal yang apa namanya, hal yang tidak esensi ya. Nah, yang begini-begini ya memang perlu kita curigai kita curigai ya, ada udang di balik batu lah ya, terkait isu-isu yang nggak esensial kayak gini ya. Ya misalnya soal hilirisasi yang sedang sangat giat kita lakukan itu ya.
itu kan bukan tanpa alasan, misalnya pihak asing yang bisa terganggu dengan program pemerintah terkait dengan hilirisasi ini ya mencoba melakukan gangguan, bikin gaduh lah ya bikin gaduh. masyarakat, sesuatu yang nggak esensial ya. Betul. Berarti kita sepakat lah dengan akun yang itu tadi ya, Ya. Embuh tadi ya. Betul. Oke, terima kasih Mas atau Mbak Embuh. Oke, kita lanjut komen selanjutnya nih, Al-Taqiyah. Logikanya setelah pensiun kenapa ijazah baru dipermasalahkan? Kenapa tidak sejak pendaftaran? Bahkan Pak Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur juga. Ini masuk akal juga Mas ya? Iya. Jadi kan ada juga yang kemudian mempermasalahkan ini terkait dengan keabsahan Pak Jokowi sebagai presiden maupun sebelumnya sebagai gubernur dan sebelumnya lagi sebagai wali kota, gitu ya. Kalau dari hukum tata negaranya, ya itu nggak bisa dipermasalahkan, nggak bisa dipersoalkan itu ya. Prof. Mahfud MD juga sudah menjelaskan kalau yang dipersoalkan adalah terkait dengan betul kepalsuan ijazahnya, itu bisa mungkin dibawa ke ranah pidana, ya artinya pemalsuan dokumen ya, jatuhnya gitu. Tapi kalau yang dipermasalahkan terkait dengan jabatan yang pernah diembannya sebagai presiden, sebagai wali kota, sebagai gubernur, ya itu tidak bisa dipermasalahkan. Oke. Secara hukum tata negara. Dan UGM juga udah menyatakan bahwa itu asli ya sebagai penerbitnya ya. Betul. UGM sendiri sudah menyatakan bahwa itu asli. Gitu ya. Nah, Bang tadi kan di videonya sudah menyatakan bahwa nggak mungkin sekian banyak orang satu kampus misalnya itu kemudian dikondisikan untuk melakukan bohong berjamaah itu, gitu ya. Rasa-rasanya nggak bisa. Ini juga sih Mas, kalau menurutku sekelas UGM ya, institusi pendidikan yang besar, salah satu yang paling besar di Indonesia, kalau sampai nggak dipercaya, gimana nasib kampus kita yang hanya dan semua konsekuensinya juga pasti semua lulusan UGM jadi nggak dipercaya dong. Itu dia. Nah, bahaya sekali itu kan. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, itu kan UGM semua. Bahaya nih konsekuensinya. Oke, kita lanjut nih. Nali 837. Saya yakin pengadilan ataupun Barreskrim pasti bilang asli, sudah bisa ditebak mainnya. Arahnya ke sana ya. Iya. Kayak yang dibilang Bang Teddy nih. Iya. Padahal sudah diangkat oleh beliau ya, bahwa nanti akan ke sana gitu sebelum kemudian pihak pengadilan maupun pihak polisian mengeluarkan hasil investigasinya, pasti kemudian sudah dikondisikan itu. Tetap nggak percaya aja ya ini para ini ya orang yang mengisukan ini. Jadi seakan-akan ya benar nih tebakannya Bang Teddy ini kayaknya. Itu kan sudah dijawab itu kan sama komentar ya Ayah Jarwo itu ya. 2 wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, 5 kali verifikasi oleh KPU. Ayo belajar berpikir nasional. Tapi kalau orang nggak percaya itu gimana ya? Kita lanjut? Oke, lanjut. Oke. Ini akun atas nama Munandar Arif. Komentarnya, yakin ada bohirnya untuk isu ijazah palsu. Setelah ijazah palsu akan ada lagi isu-isu lain. Tujuan utamanya yaitu memecah belah bangsa. Ya, itu juga sudah kita prediksi ya terkait dengan itu. Ya. Sebenarnya isu buzzer itu kan sudah lama kita dengar kan. Itulah baik di waktu zaman Pak Jokowi periode pertama maupun zaman Pak Jokowi periode kedua. Mereka ini sebenarnya ya tuannya itu ya pembayarnya gitu loh ya. Bisa jadi mereka yang tadinya pendukung kemudian karena sudah lagi tidak dibayar menjadi pembenci gitu ya. Itu tergantung siapa yang bayar. Dunia buzzer gitu ya. Tergantung buzzer. Ini bisa jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang agak seru bro. Yang rame mana bro? Ini Rudi Setiawan itu sudah mereka rencanakan agar tatanan hukum dan marwah
pengadilan di negeri ini diyakini salah dan drama selanjutnya akan lebih ribut dari masalah ijazah. Wah, ngeri sekali nih kalau memang tujuannya kayak gini nih Mas ya. Iya, ya bagaimanapun pengadilan ini kan bagian dari instrumen penegakan hukum ya. Kalau salah satu instrumen penegakan hukum sudah diragukan, didegradasi, marwahnya, gitu ya. Nah itu bahaya untuk kita karena sebuah negara ya Mas ya. Kita kan negara hukum, gitu ya. Kalau kemudian hukumnya kemudian sudah diragukan atau bahkan penegak hukumnya sudah kemudian tidak dipercaya, yaitu tanda-tanda dari keruntuhan negara nanti. Iya. Dan bagi orang-orang yang punya niat kayak gitu ya berarti dia tuh musuh negara ya. Iya. Secara nggak langsung. Oke. Kita lanjut nih di komentarnya dari Ibra_ALM. Alam nih kali. Gini loh, kalau dari dulu dari Pak Jokowi cuman jadi wali kota Solo, jika ijazah Pak Jokowi palsu, pasti udah digugat lawan politiknya yang dikalahkan, ya kan? Dan UGM juga pasti langsung gugat Pak Jokowi dari awal saat jadi wali kota itu, jika memang Pak Jokowi bukan lulusan dari mereka. Ini masuk akal nih Mas ya? Iya, ini Ibra ini coba flashback ya, hal-hal yang paling rasional dan paling simpel gitu ya. Nggak usah kemudian menggugat sampai presiden, sampai beliau jadi presiden. Gitu ya. Ini kan jadi kayak ada step by step soal kebencian orang gitu ya. Iya. Gitu. Jadi udah kalau memang ijazahnya palsu ya dari awal pasti Pak Jokowi udah nggak bisa nyalonin jadi wali kota. Itulah kira-kira gitu maksudnya Ibra. Dan kita sudah dengar banyak lah ya terkait dengan pelaporan ijazah palsu yang kemudian ditindaklanjuti. Itu baik dia mencalonkan sebagai kepala daerah, kan ada tuh. Oh iya, caleg juga ada tuh kayaknya. Caleg juga ada gitu berita tuh. Gitu. Oke, lanjut nih. Nah, ini komentarnya agak lucu ini. No name. Waduh, ini no name nih. Bagi anak Abah, bukti itu sah, ijazah itu asli, tetapi tetap aja agak percaya, repot kan? Ya, ini nuduh juga gimana ini Mas? Iya itu hal buat mereka yang sudah tidak bisa menerima kebenaran ya agak sulit kita berikan bukti apapun. Logika kayak apapun nggak terima. Logika apapun. Tapi kayaknya langsung menuding anak Abah ini kayaknya yang kurang tepat Mas ya. Iya. Karena ini nambah keruh ini nanti. Oke, mungkin itu aja dulu Mas ya komentarnya ya. Banyak banget komentarnya. Tapi rata-rata ya sejenis lah walaupun banyak. Ya semoga aja dengan kita mengomentari komentar ya ini ya merespon. Semoga banyak dari netizen juga jadi paham lah seperti apa yang dibahas di akun media kita sebelumnya. Ya, kita berharap mungkin apa yang kemudian teman-teman komentari di video TikTok ini itu teman-teman bisa lihat video lebih lengkapnya itu di YouTube, gitu ya, biar kemudian paham apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Teddy dalam persepsi beliau ya terkait dengan kasus ini. Ya, di ijazah ya. Nanti kita ini ya link video lengkapnya kita ini di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara kita. Tetap ini ya tetap tonton juga acara-acara yang lainnya di channel kita Partai Garda Republik. Jangan lupa komentar, share, subscribe. Kalau ada pengen apa yang dibahas atau nggak sepakat dengan apa yang kita bahas, bisa juga komen di sini. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.